Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji bahwa pihaknya akan memburu pelaku penembak yang menewaskan 3 prajuritnya di Papua. Pelaku itu tak lain adalah kelompok kriminal bersenjata, KKB. Andika menyebut pihaknya telah mengantongi identitas para pelaku tersebut. Dia menegaskan bahwa pelaku harus membayar atas tindakannya itu. 3 prajurit TNI yang meninggal itu Serda Rizal, Pratu Tupal Baraza dan Pratu Rahman. Mereka terkena tembakan saat menjaga pos TNI di Bukit Tepuk terjadi Kamis kemarin, tanggal 27 Januari tahun 2022, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Mendengar kabar tersebut, Andika langsung terbang ke Papua untuk melayat ketiga anak buahnya yang gugur itu. Akhirnya, Andika absen dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penjualan 2X KRI. Ketiga jenazah itu sempat disemayamkan di Mako Yonif 754 ENK203 Kostrad, Timika. Namun, ketiga jenazah itu direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Andika Perkasa memastikan teroris kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang menewaskan 3 prajurit di Kabupaten Puncak, Papua, bakal diburu. Andika mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi untuk menentukan langkah ke depannya. Secara umum kita sudah lakukan evaluasi tentang apa yang harus kita lakukan ke depan, khususnya bagi mereka, anggota, yang bertugas di Papua. Ujar Andika kepada wartawan, pada Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022. Andika menambahkan, selama ini prajurit yang ada di lapangan selalu melakukan pendekatan komunikasi sosial kepada lapisan masyarakat warga di Papua. Disitulah para prajurit TNI turut membantu kesejahteraan masyarakat Papua. Lebih lanjut, menurut Andika, pihaknya sudah menentukan langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya pasca penembakan oleh KKB. Hanya, Andika tidak bisa membeberkan langkah tersebut. Untuk langkah selanjutnya kami sudah lakukan, namun untuk detail kami tidak bisa sampaikan di sini, tuturnya. Sementara itu, Andika menyebut tidak akan ada penambahan prajurit TNI di Papua. Dia menjelaskan prajurit yang bertugas di Papua sudah cukup. Penambahan pasukan tidak ada, sesuai yang sudah ada saja, yang memang sudah bertugas di sana, imbuh Andika. Andika Perkasa melayat 3 jenazah anggota TNI di Timak, Papua, yang gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata, KKB. Ketiga jenazah disemayamkan di Mako Yonif 754 ENK23 Kostrad, Timika. Panglima TNI tiba di Timika pukul 19.25 waktu Indonesia Timur, pada Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022, bersama rombongan langsung menuju Mako Yonif 754 ENK23 Kostrad. Ketiga jenazah anggota TNI menjadi korban penembakan KKB Papua. Usai melayat, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur, Panglima TNI menuju Hotel Rimba Papua untuk menggelar pertemuan tertutup dengan para komandan kesatuan TNI. Kunjungan Panglima TNI, selain melayat ketiga korban,
disebut membahas peristiwa terjadinya penembakan terhadap anggotanya di Kampung Tigilobak, Distrik Gom, Kabupaten Puncak, yang mengakibatkan prajurit TNI Pos Koramil Gom, Satgas Kodim YR 408 SBH, meninggal dunia. Akibat kejadian ini, terdapat 2 korban, yakni personel Satgas Kodim YR 408 SBH terkena tembakan, yaitu Serda Rizal luka tembak di bagian pinggang dan Pratu Tupal Baraza luka tembak di perut bagian bawah. Serda Rizal meninggal dunia pada saat perjalanan menuju Puskesmas Ilaga. Kemudian setibanya di Puskesmas Ilaga, korban Pratu Tupal Baraza mendapat pertolongan pertama oleh dokter Puskesmas Ilaga. Namun setelah mendapat pertolongan dinyatakan meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa absen dalam rapat kerja, Raker, Komisi 1 DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani terkait penjualan 2X KRI. Dalam agenda DPR, Komisi 1 dijadwalkan menggelar raker bersama Menhan dan Panglima TNI soal penjualan 2X KRI. Di awal-awal raker, Ketua Komisi 1 DPR Metia Hafid mengucapkan terima kasih kepada Menke Sri Mulyani. Menke sendiri berkepentingan menghadiri rapat tersebut karena pembahasannya berkaitan dengan penjualan aset negara. Baru kemudian Metia menyapa Panglima TNI, pimpinan, dan anggota Komisi 1 DPR. Namun, sosok Panglima TNI tidak terlihat dalam ruang rapat. Yang terlihat adalah Menhan Prabowo, KSAL, dan Menke. Pimpinan rapat, Metia lalu menyampaikan informasi perihal keberadaan Jenderal Andika Perkasa. Informasi dari Metia, Jenderal Andika pagi tadi bertolak ke Papua guna melakukan peninjauan pasca penyerangan pos TNI di Kabupaten Puncak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang.